أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم وكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. قال الإمام المفسر رحمه الله: هذه معاتبة من الله لرسوله وللمؤمنين يوم بدر. Ini merupakan teguran yang keras dari Allah kepada Rasulnya dan kepada orang-orang yang beriman, para sahabat. Yaum Badr, pada perang Badar. إذ أسروا المشركين وأبقوهم لأجل الفداء. Yang mana ketika perang Badar, Rasulullah SAW dan para sahabatnya menawan orang-orang musyrikin dan menyisakan mereka. Tujuannya apa? Untuk sebagai tebusan. Wa kana ra'i Amirul Mukminin Umar bin Khattab fi hadhil hal. Sedangkan pendapat Amirul Mukminin ketika keadaan ini, qatluhum wa istisaluhum, dibunuh habis. Ya. Ini kelebihan Umar bin Khattab. Pendapat beliau berbeda dengan pendapat Nabi SAW. Ini bukan pembangkangan. Masalah pendapat seperti itu sah saja selama tidak ada teguran dari Allah dan Rasulnya. Dan banyak. Ya, kadang Umar bin Khattab berbeda di dalam hal-hal yang memang di situ ada sesuatu yang dibolehkan oleh syariat, bahkan oleh Allah. Bahkan Nabi pun memuji Umar. Kalau seandainya ada di sana orang yang diberikan ilham, fakana Umar, kata Rasulullah SAW. Kalau di sana ada seorang manusia yang diberikan wahyu, ilham, dialah Umar bin Khattab. Artinya banyak sekali pendapat-pendapat Umar mencocoki wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena di sini saya beda. Pendapat Nabi SAW apa? Menyisakan orang-orang musyrikin dijadikan sebagai tebusan. Tapi pendapat Umar berbeda. Pendapat Umar radhiyallahu taala dibunuh semuanya tanpa terkecuali, dan ini mencocoki pendapat Allah, firman Allah Azza wa Jalla. Sehingga ini teguran dari Allah kepada nabinya dan para sahabat yang lainnya radhiyallahu taala anhum. Tidak sepantasnya bagi seorang nabi ayakunalah lahu asra. Untuk menjadikan tawanan perang. Ini teguran dari Allah, enggak pantas. Ini mencocoki apa yang diucapkan oleh Umar bin Khattab, qatluhum wastisalum, semuanya habis. Ayma yang bagi wala yarid bi idza qatal al-kufar alladziina yuriduna yutfi'u nurallah wa yas'au li ahmadi dinah wa la yabqa 'ala wajhi al-'ard mimman ya'budu Allah an yatasarra ila asrihim wa ibqam li ajli fida'. Tidak pantas, tidak seharusnya
orang nabi dan para sahabatnya, orang-orang beriman, ketika memerangi orang-orang kafir, yang mana orang kafir tersebut ingin memadamkan cahaya Allah, berusaha menghancurkan agama Allah, tidak pantas, tidak sepantasnya menyisakan mereka di muka bumi. Allah yabqa ala wajhil ard man ya'budullah an yatasara ila asrihim wa ibqahim li ajli fida. Jangan tergesa-gesa menawan mereka, menyisakan mereka dalam rangka sebagai tebusan alladzi yahsul minhum wa huwa ghardun wa huwa 'ardun qalil بالنسبة إلى المصلحة المقتضية liibadatihim wa ibtal masyarrihim. Apa di situ? Ibadatihim. Dan ini perbandingannya sedikit sekali. Kalau ditinjau dari segi maslahat mafsadahnya. 6. Dan kebatilan kejahatan orang-orang kafir yang sudah jahat, terlalu jahat. Wa ma dama lahum syarr wa saulah. Selama mereka memiliki kejahatan dan kekuatan, fal awfaq, maka yang benar, yang diberikan taufik, jangan ditawan. Ya. Fa idza adkhanu wa batala syarrahu wa mahal amrahum fa la bas. Tapi ketika mereka sudah meredup, kebatilan mereka sudah hancur mengecil, maka keadaan kondisi situasi itulah labas, tidak mengapa. Artinya kondisi situasi masing-masing berbeda, tidak bisa disamakan. Labas, kata Imam Sa'di rahimahullah, menyisakan, menjadikan mereka sebagai tawanan. Tetapi kalau mereka masih kekeh, masih kuat, masih ingin membunuh, menghancurkan, membumi, hanguskan kaum muslimin, ya dibunuh lagi. Ini pendapat Umar, dihancurkan. Ini pendapat Umar, mencocoki pendapat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa? Turiduna 'aradad dunya? Apakah kalian menginginkan kehidupan dunia dengan tebusan itu, kepentingan dunia? Turiduna bi akhdhikumul fida wa ibqa'ihim? Apakah kalian menginginkan dengan adanya tebusan tersebut, tawanan ditebus, menyisakan mereka? Apakah yang kalian inginkan aradul hayatid dunya, maslahat dunia? La li maslahatin ta'udin ila dinikum, bukan maslahat yang kembali kepada agama kalian. Wallahu yuridul akhirah, sedangkan Allah Subhanahu wa taala menginginkan akhirat. Nah, Allah Subhanahu wa taala selalu menginginkan akhirat. Bi'izaz dini wa nusrawana wa awliyaih, dengan memuliakan agamanya dan menolong para wali-walinya. Wa ja'ala kalimatahum 'aliyah fawqa ghairihim, Allah jadikan kalimatullah tinggi, la ilaha illallah tinggi daripada yang lainnya. Wa ya'murukum bima yusil ila dzalik, sehingga Allah Subhanahu wa taala perintahkan hal-hal yang bisa meninggikan kalimat la ilaha illallah. Wallahu azizun hakim, dan Allah Subhanahu wa taala maha perkasa, tidak bisa dikalahkan oleh yang lain. Hakim, memiliki hikmah di balik itu semua. Kamilul izzah, maha sempurna kemuliaan Allah. Law syaa yantasir minal kuffar min duni qital fi'l, kalaulah Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk menolong orang-orang beriman dari kejahatan orang musyrikin, kafirin, tanpa berperang,
Pasti Allah bisa. Akan tapi annahu hakim, dia Allah hakim. Memiliki hikmah di balik itu semua. Ada perang, tidak ada perang. Ada jihad, tidak ada jihad. Ada hikmah di balik itu semua. Yubtala atau yabtali ba'dukum bi ba'd. Karena Allah Subhanahu wa taala pasti akan menguji kalian satu dengan yang lain. Pasti diuji. Di alam dunia ini enggak ada yang tidak diuji, pasti diuji. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah. Kami jadikan sebagian kalian dengan yang lainnya sebagai ujian, cobaan. Atasbirun, apakah kalian bersabar? Kuncinya adalah sabar, menahan. Sabar sebentar saja. Sabar sebentar saja. Karena dunia ini sabar. Besok dunia ini sebentar, besok kita akan mati. Paling lama hidup di dunia 60 tahun, sekian puluh tahun. Tidak ada yang 200 tahun saya enggak ada. Ya, di bawahnya itu saja sudah tidak ada. Walaupun ada itu enggak bisa apa-apa. Walaupun ada udah pewot semua, kering badannya semua. Walaupun ada pun susah mau gerak apa. Ya, bahkan di antara mereka yang umurnya 100 tahun pengen mati. Ya, Pak, Mbah. Ya, mau ngapain? Minta apa? Pengen mati. Kenapa? Pengen istirahat. Kenapa? Kawan-kawan saya udah enggak ada. Jadi yang tua-tua. Kawannya udah enggak ada. Artinya udah enggak seru lagi. Ya, enggak ada kawan. Hidup di dunia enggak ada kawan apa? Ngapain? Ya, makan juga disuapin. Ya. Nah, hidup dunia ya sabar. Pasti ada ujian, cobaan. Diuji. Sekarang ada ujian, besok ada ujian. Besok ada ujian lagi. Kenapa ada ujian? Apa manfaatnya ada ujian, cobaan? Diuji, difitnah. Kalau ada fitnah terus, pasti ujian. Ya. Yang sukses yang sabar. Ya, bukan yang pintar. Yang sukses itu yang sabar, bukan yang pintar, bukan yang cerdas, bukan yang hebat. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan atasbirun. Kuncinya sabar. Ya. Nah, kuncinya sabar. Atasbirun. Apakah kalian bersabar? Bukan apakah kalian pintar, apakah kalian kaya, apakah kalian hebat, tidak. Sabar. Nah, diuji. Kemiskinan diuji. Kekayaan juga diuji. Ujian satu dengan yang lain diuji. Sakit, ujian yang lain diberikan rasa takut, kelaparan dan lain sebagainya. Ujian dan cobaan. Apakah kalian bersabar? Sabar, nahan sebentar saja. Kuda saja, kuda perang saja mampu bersabar, ditusuk, dipanah, dipenggal, Nah, berjalan terus maju ke depan. Walaupun tembus panahnya, walaupun kedua kakinya diputus oleh pedang, tetap maju terus. Ini kuda perang. Menahan sakit, sabar terus. Tidak ada mundur ke belakang. Ini kuda perang. Hewan. Nah, kuda perang yang berlari kencang. Oleh karena itu Allah puji dalam Al-Quran. Nah, Allah sebutkan di dalam Al-Quran dengan pujian. Karena ada kesabaran di situ. Tidak mundur ke belakang. Nah, faqala ta'ala ma kana lin-nabi an yakuna lahu asra hatta yadkhila fil ardh. Yaqulu ta'ala turiduna 'arad at-tad. Turiduna ya'khudhu bi akhdhikum al-fida wa ibqa'ihim 'arad al-hayat ad-dunya ila maslahata. La maslahata lakum. Ta'ud ila dinikum.
Allah azizun hakim. Laula kitabun min Allah sabaq bihil qada wal qadar. Kalau bukan karena ketentuan Allah, ketetapan dari Allah yang sudah Allah tulis, yang sudah Allah tetapkan, ditulis oleh Allah, perintah atas perintah Allah melalui al-qalam, ditulis semua ma huwa kain yang akan terjadi. Allah Maha mengetahui, Allah Maha berkehendak. Nah, sebelum penciptaan langit dan bumi, bi-khamsina alfa sanah, 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi sudah ditentukan oleh Allah di dalam Lauhul Mahfuz. Anna qad ahalla lakumul ghanaim. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan bagi kalian ghanimah, harta rampasan perang. Wa anna Allah rafa'a ankum ayyuhal ummah al-'adzab. Dan juga Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat azab dari kalian. Lamassakum fima aghadtum adzabun 'adzim. Kalau bukan karena ketetapan yang sudah Allah tetapkan, qada dan qadar, niscaya Allah akan mengazab kalian dari apa yang kalian lakukan dengan siksaan yang besar. Fil hadis, "Law nazala 'adzab yaum Badr, ma naja minhu ila Umar." Allahu Akbar. Di dalam hadis, kalaulah seandainya pada perang Badar ada azab turun dari Allah, tidak ada yang selamat kecuali Umar bin Khattab. Apa rahasia Umar bin Khattab? Mencocoki apa yang difirmankan oleh Allah. Ada pendapat Umar tidak, jangan disisakan. Pendapat yang lainnya ditawan. Jadikan sebagai tebusan. Fa in kana fihim rajulun mulham fa kana Umar. Kata Rasulullah SAW, kalaulah seandainya di sana ada seseorang yang diberikan ilham itu wahyu dari Allah, maka dialah Umar bin Khattab. Hadisnya Bukhari Muslim. Al-hadis Bukhari Muslim. Sahih. Ya, hadisnya jelas sahih, kesahihannya. Artinya ini wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena di sini Al-Imam Sa'di rahimahullah mengatakan, "Fa law nazala 'adzabun yaum Badr." Kalau seandainya ada siksaan azab, ya karena menyelisih Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah seandainya pada perang Badar ada siksaan dari Allah, tidak ada yang selamat kecuali Umar bin Khattab. Ini keutamaan Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Allahul musta'an. Fakulu mimma ghanimtum halalan thayyiba. Makanlah oleh kalian dari apa yang kalian ambil dari rampasan perang, halalan thayyiba, secara halal yang baik dan baik. Wa hadza min lutfi ta'ala bihadhil ummah. Yang merupakan kelembutan Allah terhadap umat ini. An ahalla laha al-ghanaim wa lam yahilla ummah qablaha. Allah halalkan ghanimah, Allah halalkan bagi umat Islam ini ghanimah, harta rampasan perang yang tidak diberikan pada umat yang lain. Wattaqullah, bertakwalah kalian pada Allah fi jami' umurikum wa lazimuha, pada setiap perkara kalian, dan peganglah ketakwaan tersebut, keimanan tersebut, syukran li'amillah alaikum, sebagai bentuk syukur nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Innallaha ghafurur rahim. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Ghafur, Maha Pengampun. Yaghfiru liman taba ilaih. Allah mengampuni orang-orang yang bertaubat kepadanya atas semua dosa. Ini bantahan terhadap orang-orang yang
menghalang-halangi taubat manusia. Kamu enggak diterima taubatnya. Lah emang kamu diterima taubatnya? Enggak sah kamu taubatnya harus ke fulan. Ya taubat, man taba taballahu alaih. Barang siapa yang bertaubat ya Allah terima taubatnya. Cuman masalahnya kalau hubungannya dengan manusia, ya selesaikan dengan manusia. Kalau hubungannya dengan manusia, selesaikan dengan manusia. Minta maaf, selesaikan. Dihalalkan atau minta dihalalkan dan lain sebagainya. Nah, kalau seandainya hubungannya antara dia dengan Allah, maka ya antara dia dengan Allah. Enggak ada kaitannya dengan manusia, enggak ada kaitannya. Mau ngapain? Ya. Nah, kalau misalkan dari kebidahan, ya nifaq, kebidahan, pemikiran-pemikiran sesat, dia harus menjelaskan pemikiran dia yang sesat. Ya. Dia umumkan bahwasanya pendapat saya yang dulu sesat. Jangan diikuti dan saya bertobat dari pendapat seperti itu. Tolong sebarkan. Ya. Tolong disebarkan. Dan ini para ulama banyak yang seperti itu. Seperti Syekh Ubaid rahimahullah pernah ditegur menggunakan kalimat iblis, fulan iblis, dikasih faedah oleh ikhwah. Bahwasanya Syekhul Islam ya melarang mengatakan iblis kepada manusia atau yang semakna dengan itu. Artinya Syekh Ubaid juga rujuk kembali rahimahullah. Hal-hal yang seperti itu ulama kibar legowo. Hal-hal yang seperti itu kembali pada Allah. Bagaimana kisahnya Abu Hurairah bertaubat dan lain sebagainya. Man taba taballahu alaih, barang siapa yang bertaubat Allah terima taubatnya. Cuman masalahnya syurut taubah, syarat-syarat taubat harus dipenuhi antara dirinya dengan manusia, kaitannya dengan manusia, hubungannya dengan manusia, masalah utang dan lain sebagainya, ya diselesaikan hubungan antara dia dengan manusia, diselesaikan. Harus clear and clear. Ya. Nah, kalau antara dia dengan Allah, ya dia harus kembali kepada Allah. Nah, innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun bagi orang-orang yang taubat kembali kepadanya atas semua dosa. Wa yaghfir liman lam yusyrik bi syai'an jami'al ma'asi. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni semua dosa kecuali dosa syirik. Semua dosa kemaksiatan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dosa asyirik billah. Rahimun bikum. Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang, ya Arhamar Rahimin. Irhamna ya Rahman ya Rahim. Nah, rahimun bikum haitsu abahalakumul ghanaim. Wa ma kasih sayang kepada kalian yang mana Allah halalkan ghanimah, harta rampasan perang Allah halalkan untuk kalian. Nah, karena umat-umat sebelumnya tidak halal, karena umat-umat sebelumnya tidak boleh, haram. Tetapi umat Islam karena kerahiman dari Allah, kasih sayang dari Allah, maka Allah halalkan ghanimah, harta rampasan perang. Wa ja'alaha halalan thayyiba. Allah jadikan sebagai halal dan baik. Nah, untuk orang-orang yang beriman. Padahal umat sebelumnya, orang-orang sebelumnya, para anbiya dan rasul sebelumnya tidak boleh dikumpulkan. Ghanimah dikumpulkan kemudian dibakar. Tidak boleh ada yang mengambilnya. Itu umat-umat sebelumnya. Allahul musta'an wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.